18 November tahun 1912, Muhammadiyah, organisasi berbasis agama Islam terbesar di Indonesia, didirikan. Muhammadiyah lahir pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis di Kampung Kauman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Organisasi Muhammadiyah banyak merefleksikan ajaran-ajaran agama Islam yang ada di kitab suci Al-Quran. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju serta terdidik. Mereka menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspek. Dikutip dari laman resmi Perserikatan Muhammadiyah, asal mula pendirian Muhammadiyah dilatar belakangi atas kekhawatiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melihat keadaan umat Islam pada saat itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik. Hal tersebut menyebabkan Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan itu diperoleh dari Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Selain bergerak dalam syiar Islam, Muhammadiyah juga punya andil besar dalam merebut kemerdekaan Indonesia dan pencetusan Pancasila sebagai dasar negara. Sayangnya, nyaris tak ada yang mengaitkan peristiwa kemerdekaan Indonesia dengan peran sentral Muhammadiyah beserta para tokohnya. Kontribusi pemikiran Muhammadiyah di awal kemerdekaan juga sangat besar. Keterlibatan Muhammadiyah dalam perumusan dasar negara ditunjukkan oleh Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzakir dalam ikut keanggotaan BPUPKI guna merumuskan dasar negara, dan akhirnya BPUKI diganti PPKI. Dalam perjalanan ada polemik kalangan Islam dan kalangan nasionalis. Maka untuk mencari solusi dan jalan titik tengah untuk mengakomodir semua komponen anak bangsa, maka dibentuklah Panitia 9, dan tugas Panitia 9 meliputi bertanggung jawab penuh atas perumusan atau pembentukan dasar negara Indonesia merdeka, memberikan saran-saran lisan maupun tulisan, dan di samping untuk merumuskan dan menetapkan dasar negara Indonesia merdeka. Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Abi Kusno, Wahid Hasim, dan para utusan golongan Islam merumuskan dasar negara dengan ide terkenalnya yaitu Piagam Jakarta. Maka pada tanggal 22 Juni 1945, rumusan itu terbentuk dengan kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Akan tetapi konsep Piagam Jakarta tidak berlangsung lama karena ada pertentangan dari Indonesia Timur dan kalangan nasionalis. Bila tetap Piagam Jakarta diberlakukan, akan memisahkan diri dari Indonesia. Untuk itu, inisiatif Muhammad Hatta mengajak tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah, Wahid Hasim, tokoh NU, untuk merelakan menghilangkan syariat Islam diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, juga banyak tokoh Muhammadiyah yang memiliki peran penting pada kemerdekaan Republik Indonesia. Semisal Insinyur Soekarno, sang proklamator yang pernah menjadi ketua Dikdasmen di Bengkulu, Panglima Jenderal Sudirman, tokoh yang dilahirkan dan dibesarkan di Hizbul Waton, menjadi panglima untuk mengusir kaum penjajah. Insinyur Juanda dengan terkenal konsep deklarasi Juanda juga pernah aktif di Muhammadiyah di Bandung, pernah mengajar di perguruan Muhammadiyah, dan pernah menjabat Majelis Dikdasmen di Bandung. Semua itu karena peran tokoh Muhammadiyah di awal kemerdekaan adalah semata mengabdi kepada negara dan bangsa untuk mencapai Indonesia merdeka.